Halo teman-teman semuanya, halo. Hai. Selamat datang di Talk with Genie Hub episode ketiga, teman-teman ya. Dan ternyata balik lagi bersama aku, hostnya di sini ada Abdul, ya kan. Dan di depan aku sekarang nih udah ada Kak Jessie yang akan menemani aku. Yang akan menemani Lagi dan aku, lagi ya. yang akan menemani aku ngobrol gitu kan tentang marketing di TikTok Shop ya. Dan jadi sebetulnya dari marketplace gitu kan sekarang tuh ada yang namanya social media marketplace jadinya. Jadi Oke. sosial media yang emang digabungin sama marketplace teman-teman ya. Jadi ini lagi trending juga gitu ya, bahkan beberapa platform lain sosial media gitu kan kayak Facebook gitu kan, kayak Instagram dan sekarang TikTok ya kan Oke. yang lagi happening banget gitu. Mm-mm. Ini mereka udah menggabungkan sosial media dengan marketplace kayak gitu. Oke. Nah, jadi karena sekarang lagi happening banget ya kan soal sosial media yang jadi marketplace ini dan yang sebetulnya yang paling pertama itu kan di TikTok ya. Ya kan Kak ya, di TikTok Shop gitu kan pertama kali di mana kita sosial media itu dijadiin sekaligus sama marketplace-nya Oke, kayak tempat gitu. berbelanja ya. Langsung dibuat jadi tempat berbelanja Oke. kayak gitu. Nah, jadi aku mau tanya juga nih ya kan yang pertama-tama kenapa sih gitu kan seller-seller di luar sana itu harus apa namanya jualan di TikTok Shop gitu ya. Kenapa enggak di marketplace biasa lainnya aja? Oke, karena sebenarnya untuk di TikTok itu cukup unik ya kalau aku lihat di sini. Unik ya. Karena kalau misalnya TikTok bisa dibilang dia itu platform yang bikin heboh nih tiba-tiba FOMO Ya. ya, dimana kan yang seharusnya itu biasanya kalau misalnya dia itu marketplace doang atau sosial media kayak Instagram itu sosial media aja. Nah di TikTok dia bisa bikin sesuatu yang baru yang dimana si platform ini bisa hiburan sekaligus juga bisa belanja gitu. Jadi itu langsung jadi bisa dibilang gebrakan baru buat Ya, betul. orang-orang juga dan kita lihat ya sekarang siapa sih yang nggak main TikTok? Mungkin Mas Iya. Abdul juga main TikTok nih Iya, dan betul ya. viewers-viewers yang nontonin juga pada main Ya, TikTok walaupun ini di gitu. YouTube gitu ya, kalian juga pasti Hmm. bakalan apa namanya main-main TikTok juga, scroll-scroll TikTok juga Hmm. gitu kan. Hmm. Jadi emang bahkan gitu ya platform-platform lain juga ya, Hmm. termasuk yang tadi aku mention Oh, kayak Instagram ini kok bisa lepas gini ya, udah tangannya udah lemah Pak. Tangannya udah lemah bisa langsung lepas. udah iya. Jadi kayak kayak platform lain kayak Instagram itu juga udah mulai masukin keranjang kuning di konten-konten mereka. Yes, benar. Jadi mereka bisa, kalau nggak salah Instagram tuh Shopee ya, jadi Iya. masukin link Shopee gitu kan di konten mereka. YouTube juga sama bahkan, Sekarang gitu udah kan, bisa. sudah bisa juga gitu kan masukin kayak link affiliate-nya di konten mereka dan ini sebenarnya meniru gitu kan karena terbukti works ternyata gitu ya di TikTok gitu ya. Makanya kenapa orang-orang mau untuk apa namanya disarankan untuk pakai gitu ya karena ini akan jadi panjang gitu istilahnya di TikTok Oke. ya. Di TikTok Shop bakalan panjang juga gitu. Nah, sebetulnya ada beberapa pertanyaan juga ya Banyak kan. ya contekannya ya. Banyak banget contekannya ya. Ini ada beberapa contekan ya biar aku nggak lupa ya guys ya. Jadi sebetulnya yang pertama nih gitu kan ada hal unik juga sebetulnya di TikTok. Jadi Oke. kayak kenapa konten yang organik ya atau konten yang dia tuh secara apa namanya nggak pakai iklan pun dia bisa langsung nge-booming dibandingkan dengan konten-konten yang emang di ads kayak gitu. Contohnya mungkin kalau misalkan di platform lain gitu ya, dia kan ada tuh konten-konten yang emang sponsored by gitu kan. Itu berarti artinya dia di iklan. Kenapa kok bisa gitu ya di TikTok ini bisa cepat booming gitu walaupun emang dia masih secara organik. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk TikTok sendiri itu kan karena kita itu menganggapnya sebagai platform hiburan ya. Oke, Jadi bener bener bener. orang-orang itu nggak akan langsung ke distract kalau misalnya kita itu mau jualan. That's why kalau misalnya kita bikin video konten itu kita selipin lebih ke yang natural-natural. Jadi orang Oh bisa ya. dibilang kita yang mengarahkan nih ke si audiens gitu. Kita yang mengarahkan video kontennya mau dibawakan seperti apa, cara ngebawainnya supaya si audiens merasa kayak ini tuh bukan konten jualan gitu. Padahal kadang kalau misalnya di akhir video kita Iya. kadang ngelihat ya, misalnya ada brand
tit gitu. Nah, jadinya konten-konten seperti ini yang sebenarnya kalau kita lihat itu lebih disukain sama banyak audiens yang sekarang dibandingkan yang langsung kelihatan misalnya di Instagram ada sponsor by apa. Nah, itu kan cenderung di skip ya, walaupun mereka udah keluarin budget buat ads gitu. Iya, walaupun mungkin kontennya bagus atau gimana, tapi karena dia ini mah iklan gitu ya, langsung di skip gitu ya. Bener. Sedangkan kalau di TikTok sendiri, karena mungkin tadi ya, mungkin kita bisa ngelihatnya mungkin dari keranjang kuning gitu ya. Tapi kalau misalkan emang dari segi si kontennya bagus gitu ya, dan dia terlihat banget natural, istilahnya nggak hard selling banget kali ya. Itu orang-orang nggak akan ngeh gitu. Kalau itu tuh sebenarnya lagi jualan gitu kan. Makanya lebih banyak ditonton. Yes, tapi walaupun ada keranjang kuning ya, kalau misalnya cara pembawaan video kontennya asik banget, itu kadang bahkan bisa bikin orang atau penontonnya itu langsung CO payment dari videonya loh. Oh, gitu. Jadi langsung ya. Berarti kalau di TikTok nih untuk sifatnya tuh lebih impulsif berarti ya? Yes, benar. Jadi bisa bilang kalau TikTok itu impulsif banget. Gimana supaya yang tadinya mungkin aku nih sebagai pengguna TikTok, aku cuma pengen hiburan doang lewat lihat-lihat FYP aku, tiba-tiba cuman scroll-scroll gitu ya. Iya, ngeliat video konten, kok bagus nih barangnya, apa nih gitu. Gitu. Jadi unexpected. Biasanya kita kena di produk-produk yang unexpected gitu ya. Misalkan kayak produk-produk yang kayaknya kita nggak butuh gitu ya, ternyata kok butuh gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi ketika nonton videonya, ngelihat produknya kayak gimana, tertarik langsung untuk beli gitu ya. Walaupun jadinya, belum tentu dipakai ya. Yang penting beli dulu. Yang penting beli dulu. Makanya dari segi GMV-nya dia kan karena dia sifatnya impulsif, GMV yang bisa didapetin juga bakal lebih gede juga berarti kayak. Yes, benar. Karena dari saat karena kebiasaan kita lah gitu ya sebagai pengguna ya. Kalau misalkan impulsif tuh dia nggak dipikir gitu kan. Kadang-kadang harganya agak mahal dikit pun kalau misalkan kena gitu ya sama kontennya, kita check out aja gitu. Iya, CO aja nanti pas udah CO udah nyampe baru sadar. Baru nyesel. Seperti itu. Tapi ya pilihannya yang penting nggak apa-apa nyesel, yang penting beli dulu gitu. Mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Nah, mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Benar-benar itu bener bisa banget itu diterapin ya teman-teman seller ya di TikTok ya kan. Nah, terus yang selanjutnya juga kalau misalkan kenapa sih untuk yang sekarang di TikTok nih jadi yang paling cepat buat ngasilin GMV dibandingin sama platform lainnya gitu ya. Mungkin misalkan kalau misalkan si kontennya mungkin FYP gitu ya, dia ternyata bisa lebih dapetin cuan lebih gede gitu ya daripada di marketplace lain misalkan. Oke. Mungkin kalau dari pandangan aku ya, perspektif aku, kalau misalnya TikTok itu kan kontennya itu cenderung yang short video gitu, jadi yang pendek-pendek, yang dimana dalam video yang pendek itu cenderung akan dikemas itu tidak akan boring gitu, lebih asik, lebih karena sifatnya fast pacing gitu ya. Jadi cepat banget gitu dibandingkan dengan mungkin platform-platform yang lain itu bisa aja reelsnya itu bermenit-menit. Kalau misalnya di TikTok kan detik videonya yang hanya beberapa detik aja bisa bikin kita beli sesuatu gitu. Jadi menurut aku mungkin lebih ke pace-nya sih yang cepat, jadi bikin videonya tuh beda dengan platform yang lain. Apalagi kan biasanya tingkat attention kita juga lebih cepat gitu ya dibandingin sama zaman dulu gitu sekarang gitu kan. Jadinya dia bakalan lebih bisa narik buat si kontennya ini bisa dapetin cuan lebih gede berarti ya. Apalagi kalau misalkan FYP kan, wah ini kalau FYP gila sih. Bisa langsung meningkatnya berkali-kali lipat ya kan. Brand-brand baru nih gitu ya, ternyata brand baru pun dia bisa dapat bahkan sampai miliaran di TikTok gitu kan, dibandingkan sama brand lama. Itu biasanya kenapa tuh bisa terjadi kayak gitu? Oke, berarti brand baru bisa miliaran dibandingkan brand lama. Bisa dapetin cuannya lebih gede justru. Oke, nah sebenarnya itu nggak akan berpengaruh ya, kita GMV-nya atau penjualannya itu berapa nggak dilihat dari seberapa lama kita ada di TikTok, tapi seberapa segimananya kita set strateginya, kita atur strateginya itu buat kita itu tetap bisa ikutin perkembangan zaman dari masing-masing TikTok. Jadi nggak boleh kudet ya? Iya, nggak boleh kudet gitu. Jadi kita lihat nih misalnya di TikTok tuh cara mainnya gimana sih? Nah kita set strategi dari sana gitu. Kalau misalnya emang kena sama target marketnya, itu nggak akan menentukan brand besar yang lebih banyak kah, atau misalnya brand baru, atau misalnya brand lama yang udah ini akan lebih banyak ya penjualannya, itu nggak menentukan sih. Jadi gitu. Lebih tepatnya
gimana caranya supaya kita dapetin target audiens kita gitu ya dari konten-konten yang kita buat gitu kan. Bener. Karena kalau misalnya udah dapet nih gitu kan, mau kayak gimana pun nanti orang-orang pasti bakal datang gitu ya. Yes, benar. Apalagi kalau misalkan nanti udah FYP, bener, kita balik lagi ke yang FYP tadi ya. Kalau udah FYP ini, wah udah. Nanti dari konten itu bisa dapetin audiens baru gitu ya. Apalagi di TikTok kan emang dia nge-reach-nya tuh si konten audiensnya audiens baru gitu ya. Dia bakalan lebih banyak lagi orang yang bakalan kenal nih sama brandnya teman-teman semua gitu ya. Apalagi gitu ya, apalagi kalau misalkan emang dari segi konten kuantitinya pun banyak. Jadinya kemungkinannya gitu ya nanti bakalan lebih banyak lagi gitu ya. Untuk si kontennya bisa FYP gitu. Biasanya aku tuh suka pakai contoh seperti ini ya. Kalau misalnya nih kita zaman dulu, kita ikutin brand yang zaman dulu. Nah, kita cara mempromosikan kan mungkin kita akan kirim-kirim, kita akan bagi-bagi brosur gitu ya ke masyarakat atau ke customer yang kita mau tuju lah atau target audiensnya siapa. Nah, tapi kalau misalnya di TikTok bisa dibilang itu karena sekarang udah sosial media, udah canggih, udah cepet. Jadi dari sana tuh sebagai tempat pemasarannya kita. Jadi video konten itu sama seperti brosur gitu. Kalau misalnya kita mau orang-orang tahu tentang video kita lebih cepat, brand kita, itu kita harus gimana caranya pemasaran dulu. Orang-orang tahu dulu baru kita bisa fokusnya ke penjualan. Nah, banyak banget brand-brand yang brand luar yang mungkin dia akan, yang penting kan aku udah brand lama gitu. Orang udah kenal. Orang itu udah tahu gue tentu, gitu ya. Belum tentu. Pasti kalau masuk pasti banyak yang beli gitu ya. Iya, karena kan perkembangan zaman, target audiens juga pasti berubah-ubah. Jadi kita harus ikutin juga si audiens perkembangannya seperti apa, cara kita ngebawain brand kita biar istilahnya tuh nggak mati gitu, kita bisa jalan terus gitu. Jadi kita harus ikutin terus perkembangannya. Kalau kayak gitu berarti benar nggak sih semua seller yang masuk ke TikTok tuh bisa sukses? Justru enggak. Justru. Wah, ini kebalikan nih. Ini kita guys. ngomongin positif ternyata ini ada negatifnya ya. Enggak semuanya ya. Karena kalau misalnya bahasanya ya, kalau misalnya kita cuma mau seller yang penting di TikTok itu pasti bisa berkembang, itu belum tentu. Kenapa? Karena di TikTok itu kan pasti dia ada strategi yang harus kita jalanin. Kalau misalnya kita hanya ngedaftarin aja, tapi kita nggak ada promosi, nggak ada ngebangun tokonya kita, gimana orang tahu gimana kita mau jual, gimana orang-orang akan kenal tentang produknya kita, gitu. Oke, berarti kalau misalkan masuk TikTok tapi nggak bikin konten, bingung juga ya kalau gitu ya. Kecuali kalau brandnya udah gede, maksudnya. Iya, kayak misalnya mungkin di offline-nya itu udah besar banget, di Instagram juga besar banget, Shopee juga besar banget, dia tinggal infoin aja di Instagram, oh aku ada di TikTok gitu. Tapi mostly ya, kalau misalnya brand besar itu justru banyak loh yang ketagihan bikin video konten. Karena penjualan di TikTok kan pasti akan nyaingin ke platform yang lain. Gitu. Jadi mereka lebih kayak, kok bikin konten penjualannya lebih bagus ya dibanding aku bangun bertahun-tahun di marketplace yang lain. Jadi lebih cepat. Iya. Balik lagi ke yang tadi gitu ya, karena GMV-nya lebih cepat naik. Kalau misalnya udah dapat si konten yang bagus itu berarti ya. Benar. Oke. Berarti ada resikonya nggak sih Kak? Si resiko kalau misalkan si seller masuk ke TikTok sekarang gitu ya. Misalkan ada nih teman-teman seller yang belum serius istilahnya di TikTok. Ini ada resikonya nggak sih kita misalkan masuk ke dalam TikTok sekarang? Oke, untuk resikonya sendiri kalau kita benar-benar nggak bisa ngikutin ya, atau misalnya kita nggak seriusin deh gitu, itu resikonya kita pasti tutup atau kita nggak jalan di TikTok. Gitu. Jadi cuma jalan di tempat doang gitu ya. Kita daftar masuk tapi ya penjualan gitu-gitu aja gitu ya. Benar. Yang dimana kalau misalnya kita daftarin untuk di platform itu kita mau jualan kan pasti ada effort ya, harus daftarin ini itu surat-surat. Nah kalau misalnya kita udah sampai di tahap itu ya tinggal diseriusin aja gitu. Resikonya kalau kita nggak seriusin kita pasti akan tutup. Gitu. Soalnya lebih ke gimana caranya kita berarti untuk di TikTok karena dia sosial media teman-teman ya, dan sosial media itu sangat bergantung pada algoritma namanya. Berarti gimana caranya kita bisa sukses di TikTok adalah kalau misalkan teman-teman udah ngerti berarti ya si algoritmanya buat kerjanya kayak gimana gitu kan. Karena kan basicnya itu sosial media balik lagi gitu ya. Bukan cuman marketplace gitu ya. Beda dengan Shopee misalkan, karena kalau misalkan nanti orang masuk ke Shopee gitu kan dia udah tahu nih mau belanja. Sedangkan kalau di TikTok kan kita iseng-iseng doang, ternyata malah jadi belanja bisa kayak gitu ya. Bisa gitu. Nah tapi teman-teman yang mungkin ya yang nonton ini udah pernah dengar tentang algoritma belum ya? Karena kan Mas Abdul sempat mention ya algoritmanya sendiri gitu. Jangan nanti ketika Mas Abdul bilang, oh seller mau jualan harus tahu algoritma, ternyata mereka sama sekali nggak pernah dengar loh Mas. Iya juga ya, harusnya dijelasin dulu ya si algoritma ini apa gitu ya.
Jadi sebetulnya algoritma nih cara untuk apa namanya bisa nge-reach out gitu ya si konten yang kita buat itu bisa dibagikan ke banyak orang sebetulnya. Jadi ada istilahnya apa mesinnya gitu ya, mesinnya untuk di mana si konten yang udah dibuat ini dia bisa disebarkan ke banyak orang dan ada ketentuannya gitu, ada caranya ya. Nggak cuman yang kayak kita asal bikin konten mirip misalkan sama orang lain. Yang penting kalau misalkan kontennya sama bisa nih FYP sama gitu ya, ternyata enggak juga kayak gitu. Karena algoritma ini sangat bergantung pada audiens ternyata gitu. Jadi kalau misalkan nih ya teman-teman bikin konten itu harus ditargetin audiensnya yang bener-bener spesifik gitu ya. Misalkan audiensnya yang pengen kayak gimana, ini sangat penting gitu. Soalnya nantinya ketika bikin konten bisa aja salah gitu ya. Misalkan target audiensnya pengen yang middle ke atas misalkan gitu ya. Tapi ternyata buat kontennya yang konten-konten receh gitu ya misalkan. Menengah ke bawah ya. Yang menengah ke bawah justru yang mainannya tuh pengen harga paling murah gitu kan. Itu nggak masuk jadinya gitu kan. Sedangkan kalau misalkan dari segi apa namanya middle ke atas gitu ya pengennya tuh dari segi value misalkan produknya kayak gimana. Berarti kalau misalnya untuk audiens sendiri di TikTok kita bisa menentukan juga ya kita pengennya seperti apa. Iya betul. Jadi nantinya dari segi audiensnya itu bisa ditentukan langsung oleh seller sendiri gitu ya. Nggak cuman apa namanya kita untung-untungan. Kadang-kadang kalau kita bikin konten gitu ya kita pengen FYP tuh kita nyangkanya tuh untung-untungan gitu. Kayak hoki-hokian kita bikin konten aja terus gitu kan. Yang penting nanti suatu hari FYP tapi nggak ada strategi dan itu mungkin yang bakalan bikin tadi gitu ya resiko terbesar yang masuk ini harus mau belajar berarti ya. Jadi kalau nggak mau belajar bakalan susah banget untuk teman-teman dari seller bisa berkembang di TikTok sebetulnya. Jadi bisa dibilang seller yang nggak mau belajar ya untuk di TikTok siap-siap toko kalian pasti tutup. Kok siap-siap toko kalian nggak jalan dan tutup akhirnya ya. Jadi tapi sebetulnya dari segi peluang itu paling gede gitu kan ya. Dari segi peluangnya paling gede karena untuk kedepannya sebetulnya nantinya akan seperti ini gitu perkembangan zamannya ya. Kita jangan sampai jadi seller yang kudet yang nggak mau berubah gitu ya, nggak mau belajar karena dunia akan selalu berubah teman-teman. Dunia akan selalu upgrade, akan selalu berubah gitu ya. Jadi ini apa namanya istilahnya sebuah challenge baru sebetulnya nanti untuk di masa depan. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan sosial media buat jadi platform untuk marketplace juga sebetulnya dan kita jualan dari situ. Intinya kenapa kok harus jualan di TikTok ya karena itu tadi ini adalah sebagai investasi juga untuk model usaha di masa depan juga teman-teman ya. Jadi jangan sampai ketinggalan gitu kan ya. Nanti orang-orang udah pada sukses gitu ya, ini baru masuk. Nanti gitu. jadinya iri-irian Nanti gitu. Kok dia iri-irian. di TikTok jalan aku enggak sih gitu. Apalagi kan apa namanya target audiens yang di reach out-nya lebih banyak lagi kan. Benar. Apalagi kalau viral-viral kan sekarang mainannya viral gitu ya. Iya, FYP banyak ya viral. konten-konten yang bikin viral ya. Iya, bener banget. Apalagi konten viralnya justru malah konten yang jualan gitu. Iya, yang penting ya untuk jualan ya untuk kontennya. Bener. Biar target audiensnya biar lebih sesuai juga. Oke, gitu teman-teman ya. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan kita kali ini ya. Kenapa teman-teman harus jualan di TikTok gitu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen teman-teman kalau ada pertanyaan ya kan. Thank you teman-teman semua yang udah nonton ya. Jangan lupa like, subscribe, komen ya di bawah juga ya teman-teman. See you on the next episode of Talk with Genie Hub. Thank you. Bye.